Oke, nah ini mengawali kita pindah aja kalau begitu dari CWC karena Hikam Mare ini tadi ada Ricky Kambu, ini Hikam Mare. Ya, ini Mas Haryo rumor Nico ya, Nico Junius ya. Iya. Hollywood Nico. Mas Haryo rumor Nico ke Barca kencang, gimana pendapatnya? Bahkan tadi katanya udah verbally agreementnya udah done deal. Makin dahsyat nggak serangan Barca? Oke, kita akan jawab ini sekaligus sekarang kita menuju ke segmen rumor ya tentang transfer pemain. Mas Aryo, Nico. Ya, gue dari musim lalu sebetulnya mengharapkan Nico. Yang gue bilang kalau mereka di awal musim ya, kalau mereka dapet Nico, gue garansi Barcelona bakal juara. Anjay, overclaim. Iya, ternyata malah nggak perlu Nico juara. Di suspend lo overclaim. Makin sombong nih, luar biasa. Ternyata tanpa Nico pun Barcelona menjadi juara. Siahaan. Gitu. Iyo. Itu dong DPR. Karena kita ngelihat dahsyatnya kombinasi dia di kiri, Lamine Yamal di kanan sepanjang Euro, itu kan sepak bola. Tapi musim ini dia masih bagus gak? Masih. Cuman kan dia berapa kali cedera tuh, jadi nggak bisa. Makanya dilepas ya kalau cedera. Nggak bisa tampil optimal, enggak lah. Kayaknya emang dia klausul kontrak dibayar aja kan? Pengen ke Barcelona, terus Barcelona juga udah pengen dia dari kemarin-kemarin. Jadi ya emang pembelian yang pas banget dan bikin Barcelona bakal. Kenapa pas banget, Mas? Karena kan ada Rafinya di sana. Rafinya kan bisa bergantian sampai calon lah. Jadi calon Bisa. Ballon d'Or. Ya misalnya ntar Lewandowski nggak main, Rafinya di tengah aja bisa jadi striker. Iya. Nikonya di kiri. Nggak mau beli Gabriel Jesus aja gitu dari Arsenal. Dia masih main di Arsenal nggak sih? Masih. Gabriel Jesus. Ya ampun. Lucu banget sama Arsenal. Nketiah lebih bagus di Crystal Palace. Iya. Ya Juara kan? FA. Juara loh. Michael Schofield. Liga terbaik kedua setelah IPL itu La Liga apa Serie A? 25.000 untuk pertanyaan yang barusan. La Liga lah. Lebih bagus La Liga. Iyalah. Yes lah. Lu juga Mas? Iya lah. Tapi kita hidup dari era Serie A itu udah punya dulu. struktur dan nama yang besar loh Mas. Dulu. Iya. Abis itu kan mereka La Liga kan ya 2-3 klub doang paling. betul, tapi lu nggak akan pernah bisa menebak di tahun itu, dari dua itu aja lu nggak bisa nebak siapa yang bakal menjadi juara. Sulit. Serie A? Seri kan Inter paling juaranya Inter. Waktu itu Juve 10 tahun berturut-turut. Ya kan lu lebih bisa. Napoli mulai nongol-nongol. Iya, lebih rame sekarang. Maksudnya kesininya tuh Big Three-nya, keempatnya, Atalanta ada di situ, ya Fiorentina ganggu, itu bikin mereka rame lagi lah. Yang Siete Magnifique gitu, yang 7 tim utamanya mereka tuh kan balik lagi jadi kekuatan yang. Kapan itu terjadi La Liga nyelip Serie A? 2002 final Champions itu semuanya Spanyol kan, Valencia Madrid. Kalau kita bicara Eropa, ya nggak ada yang ngalahin La Liga dari sisi Prestasi. Iya, dari sisi prestasi. Tapi hampir semua tapi kompetisinya. kompetisinya. Kan orang kan selalu bilang ya seperti itu. Kalau kita bicara berapa tahun ke belakang, menurut gua La Liga mungkin lebih bagus dibanding Premier League menurut gue ya. Malahan. Maksudnya tuh dulu tuh lu ngalahin Sevilla di zaman itu, lu ngalahin Villarreal di zaman itu tuh sulit untuk ngalahin tim-tim seperti itu. Tapi sekarang kan Sevilla lagi jelek, berapa kali Valencia. ketemu tim ini, Valencia lagi jelek. Tapi dulu lo ketemu Valencia setengah mati lo dulu kan tim-tim seperti Hector Cooper. Iya, kan orang selalu bilang ya Barcelona atau Madrid ditaruh di Premier League udah pasti juara. Ya. Belum tentu juara. Gue bilang ya udah pasti juara lah. Tim-tim besar Inggris ditaruh di La Liga di zaman kompetitifnya mereka zaman dulu, belum tentu juga bisa ada di papan besar karena sulit juga mengalahkan tim-tim papan tengahnya La Liga pada saat itu. Tapi sekarang kan ya hampir secara berbarengan sisi finansialnya kesulitan semua tuh mantan tim-tim besar di Serie A. La Liga. Makanya Liga, mereka nggak bisa berprestasi sekarang. Johnny Metalnya lagi aktif banget nih. Dia bilang memang Serie A membosankan dan enak sampai early 2000. Abis itu nggak enak dilihat. Terus ada juga yang nanya lucu nih. Lo sekarang lebih percaya David Ornstein atau Fabrizio Ravanelli? Fabrizio Ravanelli memang sebenarnya Romano atau Ornstein? Ornstein bagus lah. Romano sekarang banyak Tapi Romano banyak banyak missnya ya. Iya, Sekarang industri ya. Banyak pesanannya sekarang. Iya, kayak Zubimendi aja kan. Disuruh ngegoreng pemain kan dia sekarang. Ya bisa dikukus, bisa juga Bisa, Mas. lebih sehat. Bukan cuma pemain Mas, Iya, yang bukan pemain juga bisa. makanan juga. Iya bisa. Monyong. Jadi lo Ornstein apa Romano? Sekarang Ornstein. Oh iya, Iya. Mas masih Romano dong. Enggak lah, dua-duanya dari dulu biasa aja lah gua. Oh biasa. Menunggu rilis resmi dari klub. Iya. Iya. Karena mereka ini
Mereka dulu zaman jadi wartawan junior. Iya, makanya gue dulu ingat juniornya dia. Oh, ya pantes. Nah kemarin katanya Tren udah main Mas. Udah. Dan menurut analisa Abrar ya kelihatan nggak nyaman. Banyak banget serangan lewat lini dia dan dia begitu kesulitan. Sedangkan umpan-umpannya yang biasanya sebagai senjata utama belum ada yang memanjakan temannya. Apakah ini menjadi awal yang tidak baik tapi kedepannya tidak bisa kita nilai dari situ? Enggak lah. Kalau gua ngeliat sih gaya main dia sebetulnya cocok banget sama Madrid. Ya. Karena bola-bola diagonal dia jauh. Mengingatkan kita zaman era Beckham lah ya. Kalau kita nge-cross ke sana tuh Roberto Carlos sudah pasti dapet lah di sisi kiri. Itu biasa dilakukan tren di Liverpool kan. Yang dari kiri udah pasti dapet. Lalu ketika dia roaming dari sisi sayap lalu melakukan assist gitu ke dalam kotak penalti pun berapa kali di Liverpool dan berapa kali Dani Carvajal melakukan itu. Gaya mainnya sebetulnya kalau dari sisi offense mirip ketika mereka sampai di sepertiga terakhir gitu. Cuman yang menjadi masalah tren kan selalu di sepertiga pertama. Defense entah itu transisi positif, entah itu transisi negatif ketika dia terima serangan itu kan masih berantakan kan tren dari di Liverpool sepanjang di Liverpool pun seperti itu kan selalu bisa dibilang menjadi titik lemah gitu. Jadi itu belum bisa diadres. Cuman kalau bisa dibantu sama gelandang-gelandang bertahannya itu mungkin cerita yang berbeda gitu. Tapi kemarin terlihat dari sisi transisi negatif belum terlihat di tren. Ya. Tapi dari sisi apa yang dia biasa lakukan di Liverpool, umpan diagonalnya sama umpan itu udah dilakukan, tapi belum precise Len. Masih kelewatan dikit, masih 1 meter di depan si Rodrigo. Karena dulu kan dia apalannya sama Robo. Iya. Sama rumputnya kan beda Mas. Iya. Mungkin itu. Cuaca juga beda. Tapi kalau dari gaya main, gue bilang dia auto tune. Akhirnya dapat. Langsung harusnya bisa langsung inilah nyetel. Dan menurut lo emang bakalan kesingkir sih ini kalau emang udah sehat. Si Nacho Carvajal? Carvajal. Sorry Nacho, Carvajal. Ada. Mungkin kalaupun bisa main Carvajal main kanan, tren sedikit ke depan. malah lebih ke depan. Iya. Iya bisa jadi gelandang. Iya, gelandang. tengah juga. Tapi Sabi gimana lo melihat? Terlalu cepat sih untuk menilai Xabi Alonso gitu. Maksudnya bahwa dia begitu datang ke Madrid menjadi orang yang sama seperti Messi juga datang paling pertama sebelum staf kepelatihan datang, dia benar-benar adaptasi yang nggak begitu lama karena dia juga menghabiskan banyak tahun di Valdebebas ya nama tempat latihannya ya. Madrid. Jadi buat gua bukan hal yang baru juga bagi Xabi Alonso untuk bercengkrama dengan orang di sana dan yang ditunjukkan di atas lapangan. Buat gua masih belum even setengah dari target atau yang dipengenin dari Xabi Alonso, masih sangat amat raw, masih sangat jauh lah, masih belum menjadi gambaran bagaimana Madrid musim depan gitu. Bagaimana Vini dengan rambutnya yang nggak kalah jelek dengan performa dia di lapangan semalam. Terus juga ya Mbappe juga mana sih Mbappe? Enggak sakit kan dia. Jadi makanya jadi buat gua ada pemain yang bagus, Arda Güler, oke. Terus juga tengah masih tadi Mas Haryo bilang bagaimana transisi negatif itu menjadi masalah, kelihatan kemarin. Terus juga si pemain yang jadi bikin penalti itu siapa, Raul Asensio juga masih harusnya di event seperti ini lo bisa menunjukkan yang lebih baik, tapi lo melakukan hal sebodoh itu sampai harus dapat penalti Madrid. Tapi ada pemain yang buat gue mau pre-season, mau ongoing season tetap bagus, yaitu Courtois. Ini buat gue adalah berkali-kali gue bilang Madrid itu berkah sekali punya seorang Courtois gitu, dimana game seperti ini pun ditunjukkan dia tetap luar biasa, tetap menunjukkan levelnya, dan buat gue terlalu cepat untuk nilai Xabi Alonso. Jadi lo belum bisa Belum. Karena dia belum lihat bisa itu di sini ya. Belum bisa implement gayanya dia. Iya. Dia kemarin masih gayanya Ancelotti tuh, 4-3-3. Sementara kan dengan datangnya dia ke situ kan kayaknya itu kan dia bakal main dengan 3-4-3. Ya. Cuma kan nunggu back 3-nya yang available nanti siapa yang bakal dia plot menjadi 3 back utamanya siapa. Kemarin kan masih dicoba tuh back tengahnya baru, strikernya baru, jadi masih beberapa pemain belum menemukan posisinya. Makanya balik lagi CWC itu ajang buat Coba-coba di mana di Spanyol juga bisa gitu. Nggak bisa Coba-coba lawannya nggak kompetitif kalau Bisa, undang aja. Al-Hilal sini Coba-coba tapi bergengsi dan hadiahnya gede di. ya buat tim Ya kan? buat lo juga gede lah, Buat 250 juta. Gede lah semua segitu lumayan. buat gua. Oh ya banget. Dan berarti jangan lupa ya, nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Mbak Indah. Gue dia apa? Indah Permatasari. Mbak Indah Permatasari. Iya.
Ini adalah atlet Paralimpik yang kemarin rame karena bersama teman-temannya keluar dari mes. Nah, kita mau nanti ngobrol apa sebenarnya yang terjadi. Apakah keluar dari mes atau dikeluarin? Nah, gua nanti akan tanya-tanya dari sudut pandang yang masyarakat pengen tahu gitu loh, karena kita bukannya akan menyudutkan atau akan membenarkan yang satu pihak, enggak, justru kita pengen dengerin dulu dari satu pihak nih gambarannya seperti apa nanti ya, kira-kira 10 menitan lagi. Jadi kalian tetap di sini, bahkan kasih tahu teman-temannya, kita bisa dengar cerita langsung dari narasumbernya ya. Ini ada dari Subandono. Gue nggak bisa jawab karena ada nama gue di situ. Yang jawab berarti lu sama Aldi. Menurut CEO dan para pandit, Antum kan pandit nih kebetulan. gimana opini jujur kalian tentang Bung Toel? Menurut gue, di luar kontroversinya, analisa doi setara sama Mas Haryo. Siapa yang bilang enggak? Iya. Gitu. Dengar dia ngomong tuh enak loh. Terstruktur, terus bahasa-bahasanya tuh memang ya dia banget gitu loh. Yeah. Kelihatan bagaimana dulu dia juga jurnalis. Ada background story tiap dia mau bercerita. Nah, kan ditambahin langsung malah akhirnya ada backgroundnya gitu. Ya tapi itulah akhirnya kan masing-masing punya opini-opini sendiri, dan ketika opini itu berbeda dengan yang lain atau memang dianggap nggak pas, ya jadi rame juga gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah di luar kontroversinya, ya menurut gue analisanya dari dulu memang patut untuk didengar kalau gua. Iya. Setuju. Sama. Gue selalu bilang 95% lah apa yang diomongin tuh faktual. Selalu ada base-nya, landasannya tuh ada, dan gue bilang orang yang berangkat dari jurnalis pasti akan seperti itu. Dan yang berangkat dari jurnalis lagi adalah mencari berita-berita yang unik gitu kan, maksudnya dari sudut pandang yang mungkin orang nggak melihat biasa. itu, tapi dia bisa melihat itu, dan itu yang diangkat. Nah, ketika yang diangkat itu tidak sama dengan majority orang opininya, kan dianggap dia yang ngaco gitu kan. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita dengarkan betul-betul, opininya hampir selalu betul sebetulnya. Ya itu dia. Tapi kemarin memang menurut lo ada ngaconya nggak? Bukan, maksudnya kan orang ngaconya karena dianggap personal. Oke. Ya kan, lebih ke personal, serangannya tuh dianggap personal. Itu aja sih mungkin yang orang bisa melihat dia kurangnya kemarin di mana, ya mungkin itu. Ya. Tapi selebihnya ya ada dasarnya, selalu ada dasarnya lah apa yang diomongin. Tuh guys, belum lo. Maksudnya ada dasarnya tuh kayak waktu lawan Jepang di home sama lawan Jepang away, itu kan beda komentarnya. Kenapa? Secara umum di luar kontroversinya, pertanyaannya menurut lo analisa doi setara nggak sama Mas Haryo? Bung Toel, Mas Haryo, Arif Natakusuma, terus juga Ian Situmorang, itu empat jurnalis yang gue beruntung pernah kerja bareng mereka juga, dan idola gue juga. Jadi buat gue ya kalau di luar kontroversinya lah, itu nama-nama yang buat gue luar biasa, dan gue nggak mau menyebutkan kontroversinya lah. Ya lu tadi malah gue yang melokin. Mana sih lu? Ya mungkin tadi dia si Danny Fowler yang tadi nanya begitu, gue bantuin aja. Cuman Enggak. ya tetap aja jurnalis yang luar biasa lah. Ya. Nah itu guys, sudah jawab ya. Soalnya lu kasih tadi gue kira lu yang 50.000, ternyata lu 25.000. Jawabannya udah lebih tuh tadi. Gue kira yang gocap. Kontroversi lagi jawaban gue. Iya, gocap Danny Fowler. Isak sama Guehi bahas dong Mas sama lu Gue isunya kemana ya? Chelsea apa? Chelsea ya? Nggak tahu. Isak juga belum ada. Gue oke lah. Kalau Isak gue emang pengen banget tuh ngeliat dia, entah itu di Liverpool, Tapi entah kayaknya itu di Arsenal. Cederaan gak sih? Enggak juga musim ini. Enggak ya? Gue Lumayan. sih biarin di Newcastle aja lah, dia Newcastle juga lagi bagus sama dia gitu. Iya, maksudnya kalau harus pindah, Pindah dia upgrade. Barcelona. Kalau dia upgrade tim di Barcelona. Premier League, menurut gue yang cocok buat dia Liverpool sama Barcelona butuh nggak Isak? Isak kalau jadi Buat pengganti Lewandowski. Ya bisa Ya juga. kan? Duitnya nggak ada Barcelona masalahnya. Nggak ada. Kenapa nggak ikut CWC? Fandi nih ngasih 50.000. Nah kan udah mulai 50, naik jadinya 50 kan. Iya. Bang Aldi ngenyein Madrid seperti PSG di Champion, bakal juara Madrid nih. Gue nanya yang bagian mana Madrid? Ngerjain Madrid di sini di CWC. Lu Loh, bilang, ya emang iya. iya. Mau bilang Madrid main bagus kan nggak juga. Justru menurut dia karena lo ngenyein ini bakal kayak lo ngenyein PSG jadi Justru juara. gua harap Madrid gak lolos grup. Supaya Cepat pulih pemain, istirahat yang bisa operasi. Lu kan masih nonton di The Zone.
Terus lu nggak Kalau nonton gue Madrid? menempatkan diri sebagai fans Madrid, Tim tuh udah masuk turnamen tuh target juara, Targetnya yes, juara dong, betul, Di. juara yang sangat prestisius Iya ini. dong. Apapun itulah. Ya. Gue sih pengen Madrid siap musim depan, Yes. juara Liga. Pertanyaan-pertanyaan masih banyak guys, tapi kita utamakan dulu yang tadi sambil nyawer ya supaya ada prioritinya, ada prioritasnya. Tapi seperti tadi yang juga menarik perhatian gue untuk gue baca, pasti gue baca juga. Nah ini di segmen-segmen terakhir kita nih, ini kayaknya makin kebangetan gue liat Lamine Yamal emang. Ya kalau awal gue lihat sih, udah biarin aja. iya betul. Gue lihat sih kalau awal sih emang nyentrik-nyentriknya anak muda sekarang. Tapi kayaknya lama-lama gue takutnya dia memang junjungannya kan Neymar kan, dan Neymar kan akhirnya nggak pernah menurut gua nggak pernah di potensi Iya, setuju banget. maksimalnya dia Sangat. gitu loh, yang harusnya dia bisa dapatkan gitu. Jadi kan dia selalu bilang di antara kan. Padahal secara ini betul, materi luar gitu biasa ya loh. Bang. Nah ini kan juga secara talent, secara lahir ininya kan skillnya kan gokil ya. Tapi dengan sekarang yang terbaru kan ini lagi ya ngedate sama yang Aduh, lebih senior lebih dan senior. itu juga figur yang kontroversial gitu. Dan dia sekarang sering kalau dikasih tahu dia bales melalui sosmednya, nyindir balik gitu. Gue takut dia jadi nggak bakal maksimal. Nggak bakal sustain ya. Menurut lu gimana berdua? Salah satu gue dulu mungkin kalau gue pernah baca di apa, salah satu pemain itu bisa besar adalah siapa orang di sekitarnya. Itu sangat penting. Makanya buat gue Lamine Yamal harus memecat PR-nya yang sekarang dan mencari PR yang baru. PR-nya. Iya. Bagian Publisisnya. publicistnya, bahwa publicist tahu betul bahwa apa yang dilakukan oleh Lamine ini salah besar. Salah besar bahwa dia dengan komentar-komentar di sosial media nyenggol-nyenggol pemain lain juga. Terus juga dia kalau publicist pun bisa melihat bahwa lu masuk ke preskon, janganlah pakai topi kebalik, snapback lu rapi, lu sekarang adalah bukan lagi pemain muda doang, tapi lu wajah tim sebesar Barcelona, lu wajah tim nasional Spanyol. Dan yang dilakukan di luar lapangan justru buat gua dari ke arah bagus, kok makin deketnya ke arah jelek terus nih. Gua nggak mau lagi bahas soal bagaimana dia di atas lapangan, nggak perlu lagi lah, kita udah sampai berbusa ngomong seluar biasa apa Lamine Yamal ini di umurnya yang segini. Cuman gue takut, dan mungkin ketakutan gue sama kayak Bang Valen juga, dari hal yang seperti ini bisa menjadi bagian justru decliningnya si Lamine Yamal. Mungkin berlebihan, cuman gue nggak pengen talenta seperti Lamine Yamal ini, gue bukan fans Barca, cuman gue nggak pengen talenta sebesar Lamine Yamal ini drop terlalu cepat. Tapi itu malah diinginkan malah fans Madrid. Itu kali ya? fans. Iya. Mas Aryo gimana? Enggak lah, gue let him enjoy his youth. Usia segitu, kemarin pas Euro dia masih ujian loh. Iya ya waktu Ujian itu kan waktu ya tapi itu masih itu kan ini kan off season, Len. ya Off season dia mau ngapain sih gue terserah. Kalau something yang dilakukan di on season itu mungkin hal yang berbeda gitu. Lo bisa memecah fokus lo, memecah konsentrasi lo. Kalau Neymar kan di on seasonnya kadang-kadang dia bermasalah. Dia pulang mulu tiap adanya ulang tahun. Dia selalu ada di pusat hiburan yang selalu terlihat dia berpesta seperti itu. Tapi kan Yamal kita nggak melihat itu ongoing seasonnya tuh hampir nggak ada gitu. Dan tiap dia ngegolin dia joget-joget lah seperti itu. Ya biarin aja, pemain masih muda, masih enjoying his youth gitu. Ya biarin aja dia kesandung sendiri lah gitu. Kalau misalnya itu dianggap sebagai hal yang ini. Cuman dari sisi potensial, ya gua ngeliat ini one of the best potentials lah ya, Iyalah. yang di era sekarang Betul. gitu. Dan gua rasa potensi itu nggak akan hilang, bahkan akan makin terasa ketika dia terus bermain di level kompetitif. Tapi during off seasonnya dia mau ngapain sih menurut gua terserah ya. Nggak terlalu gua pikirin lah kayak gitu. jadi beda nih pendapatnya berarti ya. Iya. Dan kalian juga pasti punya point of view masing-masing, tapi kalau gua sih harus dijagain nih anak. Karena itu beda banget dulu memang secara fans melihat gila masih ikutan Piala Eropa masih ujian gitu. Ini anak nih emang iniin edukasi banget. Iya, perwakilan anak Tapi muda. habis itu dia putus tuh sama ceweknya yang itu. Dia habis piala itu ya. Euro. Nah habis itu kemudian dia mulai yang nge-gym, mau main bagus. Tapi lama-lama gue liat makin nyentriknya emang khas anak umur segitu sih. Iya. Ya tapi Makin kayak Jamet ya.
Nah, sementara kita lihat untuk bisa seperti Messi dan Ronaldo kan Butuh. di luar dari mereka pasti ada juga ininya, tapi kan benar-benar orang tahu ini memang dia tuh otaknya bola aja udah. Kalau menurut gua ya, Iya, dan makanya jarang bisa ketemu figur itu lagi, mungkin gua gara-gara itu. Dan kita kan lihat Yamal punya ke situ. Punya potensi ke Dan situ. ternyata Yamal pun kan statement kan dari dulu emang dia bukan ke Messi kan. Dia emang ke Neymar kan. Dari terakhir kan liburannya bareng lagi sama Neymar nih udah mulai party bareng Neymar juga. Jadi ya kita lihat ya pulang-pulang berapa tato dia ntar. Ini seru banget ya guys. Dan tadi pollingnya gue lihat tadi kalau di gue 50% sama-sama 50% guys. Wow. CWC di antara 735 yang nah itu dia yang ngevote. Lu lihat nih ternyata memang Ada yang pro ya? FIFA punya alasan bahwa yang pro ada juga bro. Yang gue akomodir 50% nih. Itu 50% artinya gue dunia baru loh. pertama kali nyoba lo kata dia udah 50%. 4 tahun lagi kayak nambah nih kan Iya. gitu kan. Kita jadi sorry dia Gak, salah ternyata- lah ini 50-50 nih termasuk nih yang menutup kita 50.000 juga nih Ardiles ya. Kalau bisa dilihat segi positifnya CWC membantu menarik sponsor baru. Siapa tahu musim depan Chelsea dapat sponsor di jersey. Nah ini gue agak gimana nih maksudnya nih? Kan dia nggak punya jersey apa sponsor di jersey. Iya tapi maksud gue kenapa CWC Iya, bisa betul. Ikut lagi kagak. Tapi masa ikut di Liga Champions gak dapat sponsor di jersey sih Chelsea. Dapat lah. Dapat lah. Jadi terima kasih untuk 50.000-nya Walaupun dan gak nyambung. untuk hari ini untuk segmen ini berapa kekumpul dari kalian? Thank you banget ya guys dari Rudy terus kemudian juga dari tadi ya. Ini atasin Naif dong. Lah yang tadi bro, yang nyawer bro, yang nyawer bro. Tadi Yang bro, table klasemen tadi. sementara bro. Klasemen sementara. Nah, Rudi makasih 25.000-nya, Ricky makasih 25.000, Rehan 25.000, Naib makasih Ib 25.000, Michael 25.000, Hikam 25.000, Gary 25.000, Dian gimana sih Dian tuh banyak. Dian Dian. Sanders, Dian. Dian 25.000, Denny Fowler 50.000 dan Fandi 50.000. Thank you. Nah, gue mau jawab tadi ada pertanyaan KADPI sekarang membingungkan. Ini konsepnya gimana sih sekarang jadinya hari apa sih? Jadi guys, DPI yang DPI sendirian itu nanti kita lagi off season nih. Jadi akan dimulai lagi nanti di bulan Agustus. Tapi kita selalu ada dalam satu minggu itu CEO Show. Di mana CEO Show itu isinya rangkaian dari beberapa program yang masuk ke gue sebagai hostnya. Ada yang gue sendiri, biasanya Manesa atau siapa. Nanti segmen berikutnya ada ngomongin bolanya. Jadi bisa bola luar kayak kemarin bola nasional. Kemudian ada Jebret Talks-nya. Terus kemudian juga ada staff meeting live kita. Ya, jadi evaluasinya live. Nanti bisa juga yang kita kan afiliator juga. Mungkin nanti ada segmen kita afiliator. Jadi ini sama kayak CWC. Saya sebagai Gianni Infantino-nya Jebret Media melakukan keputusan yang pasti pro dan kontra. Tapi viewernya tiap edisi naik. harus dicoba. Iya, Betul. viewernya tiap edisi naik kan. Betul, tapi harus dicoba karena semakin tidak dicoba We never maka semakin sama lah semua program di YouTube ini. Jadi, Hari apa aja Len? hari apa ajanya itu saya nggak bisa bilang Mas Aryo. Karena itu kan CEO show. Suka-sukanya CEO ya. Pokoknya di hari itu akan dikasih tahu. Gitu loh ya. Pokoknya enjoy aja kan lagi holiday. Off season. Jangan dipaksa. Jangan. Rutin yang kita Nah satu ini benar, season. ini benar. Betul kan? Off season. Itu makanya kalian terus lihat aja di di IG-nya. Nah, sebelum gue tutup gue mau nanya sama lu di. Oh iya siap. Nih. Apa sih yang mau gue tanya? Kita DP mau konsep baru di. Oh, Gitu. Sekarang lo kalau gue tanya, lo gua propose deal. sebagai one of the pandit, tapi only at DPI untuk program yang sejenis. Kalau misalnya yang kayak Bang Valen, Mas ini juga Mas Aryo. Ya. Kalau yang bukan reguler gitu, misalnya nih. Maaf, kalau Mas Aryo jangan lo komen. Bukan kayak yang Ya, bulan depan dia udah nggak kemana-mana. Bulan depan dia bahkan nggak ada program yang lain dimanapun. Oh, Ya, aku menemani dia berarti di sini. Oh iya ya. beda dia karena dia kan
beliau kan punya struktural. Kalau Nah, kayak diundang kalau lo, Today gitu preview timnas gitu boleh dong. iya pokoknya bukan yang program reguler Podcast. untuk seperti DPI. Deal. Bisa. Gue besar dari situ. Jangan terlalu itu di situ kena Mas Haryo. Kok anjing. Gara-gara ngomong situ deh. Gue juga produksi Today. Nah, tapi itu. nggak usah lu klaim lu besar Salah di situ ngomong. dia dong. Ya kan gue bukan, namanya juga bukan nabi boy. Ya kurang lebih ini apa namanya gentleman agreement. Iya loh, harus loh. Nanti kita bahas lebih tapi kurang lebih akan seperti Ya. itu. Of course. Jadi Iya. kita kira-kira Saya lahir dari DPI. Oke. Betul. Bukan dari Badres. Badres kan mewakili dirimu, saya sini. Salah mulu ini jadinya. yang ngagenin Badres. Iya, agent itu. Nanti kita bicarakan lagi, yang penting udah gue sounding. Makanya ini gue lagi menyusun komposisi juga Iya. sampai bulan Juli. Baru nanti kita akan fitting jazz. Kita akan foto studio. Baru kita akan umumkan presscon. Ngeri. Ya. Sky Sport. CBS. CBS. Berarti harus ada Cat Abdo. Ada. Udah tenang aja, lu tenang aja pokoknya. Respect. Pokoknya lu tenang aja ya. Itu di Mika Richard. Hah? Oh, lu mau yang Mika Richard ya? Richard. Iya lu. Apa Thierry Henry-nya? Hah? Ya kan? Thierry Henry. Apa Cat Abdul? Lu bekas apa lu Thierry Henry? Oke guys, makasih ya Mas Aryo. Mas Bang Valen, Thank you Di. Nanti kita balik lagi dengan Jebret Talks bersama dengan Intan? Indah. Iya. dengan atlet difabel Indah Permatasari. Kita akan tanya bagaimana ceritanya setelah yang satu ini. Kasih tahu yang lain, jangan kemana-mana.